Pernah nggak sih kamu pada waktu kecil saat hujan deras, terus kamu hujan-hujan sama teman-teman sekampung, ciprat-cipratan air, terus kejar-kejaran, wah. Atau pas kamu pulang dari sekolah, naik taksi atau ojek online, terus kehujanan, terus besoknya langsung demam, badan panas, kepala pusing. Pernah gak sih? Nah, kalau pernah, itu tanda-tandanya kita sedang sakit. Lalu kenapa ya kita bisa sakit? Halo, perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya akan menjelaskan kenapa sih kok kita itu bisa sakit. Ya, ada beberapa alasan, setidaknya ada 5 alasan kenapa sih kok kita itu bisa sakit ya. Yang pertama, kita bisa sakit karena ada kemasukan barang-barang asing. Barang-barang asing itu misalnya virus, terus kemudian bakteri, kuman. Nah, itu setiap hari akan masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori kulit, melalui luka, terus melalui mulut, hidung, dan anggota tubuh kita yang bagian luar. Nah, yang kedua, bisa jadi kita sakit karena kita itu salah makan. Misalkan makanan yang basi, terus kemudian makanan yang ada racunnya, ya kan? Terus kemudian makanan yang kadaluarsa, itu bisa menyebabkan kita sakit, terutama untuk daerah pencernaan. Terus kemudian yang ketiga itu faktor kecapean. Jadi badan kita capek, itu bisa juga menyebabkan sakit. Nah, kenapa? Karena kalau badan kita capek, maka daya imun kita itu akan cenderung menurun. Nah, kalau cenderung menurun, maka barang-barang asing yang tadi masuk ke dalam tubuh kita itu akan menyerang kita secara langsung. Jadi tanpa ada istilahnya tanpa ada perlawanan dari tubuh kita, karena tubuh kita lagi tidak oke. Terus yang keempat itu karena faktor dari indikasi kesehatan kita, seperti kita punya gula darah kita tinggi, terus kemudian ada asam uratnya juga tinggi, terus kemudian detak jantung kita juga tinggi, itu dan di atas normal atau di bawah normal, itu bisa menyebabkan kita sakit. Terus yang kelima, ini kebanyakan dialami oleh orang-orang yang sudah bekerja, yaitu stres. Jadi stres itu kan dia ngaruhnya di pikiran kan, di otak. Jadi dengan tingkat kesetresan yang tinggi itu bisa menyebabkan sakit. Sakitnya kenapa? Karena beban pikirannya sudah terlalu tinggi, akhirnya menguras seluruh tenaga hingga menyebabkan daya imun itu menurun. Jadi lagi-lagi yang diserang itu daya imun menurun, akibatnya barang-barang asing dari luar itu bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa perlawanan. Nah, tanda-tanda orang sakit itu beragam ya, tergantung dari jenis penyakitnya. Berhubung saya bukan dokter, jadi saya cuma menjelaskan yang umum-umum aja. Dan setiap penyakit itu tanda-tandanya beda, tidak bisa sama. Tapi pada umumnya kalau orang lagi sakit itu bisa diketahui dari yang pertama nih, panca indera agak melemah. Misalkan kalau pilek, ya kan, hidung kita nggak bisa membau sesuatu, ya kan, terus mata pedes, ya kan, terus mungkin dari pendengaran, dari pengecapan. Biasanya kalau sakit itu kita makan itu harusnya rasanya enak, tapi nggak ada rasanya karena inderanya mati. Terus yang kedua itu demam, ya, suhu badan kita yang biasanya itu 36, 37 itu bisa tiba-tiba sampai 40 derajat. Nah, itu
itu sudah sakit sekali itu kalau 40 derajat tuh, panas sekali. Nah, demam ini tandanya kalau tubuh kita ini lagi istilahnya perangnya itu sudah perang besar ya. Jadi tubuh kita meminta kita untuk istirahat karena mereka lagi melawan virus, melawan bakteri, melawan kuman dengan skala yang besar, sehingga dia membutuhkan energi yang lebih banyak daripada sebelumnya, hingga mengakibatkan tubuh kita nih panas. Terus yang ketiga itu bisa jadi kita itu sakit kepala ya, sakit kepala karena ada yang diserang itu saraf-saraf dari kepala kita ya. Nah, seperti kalau misalkan kita kehujanan gitu kan, ya demam, ya pusing. Nah, itu tandanya kita lagi sakit. Kalau misalkan stres, kita juga sakit kan tiba-tiba di sini. Kalau stres itu teng. Nah, itu tandanya kita juga sakit stres. Terus ada juga yang jantungnya berdebar-debar. Jadi kalau misalkan kita ngecek di dokter gitu ya, kan mesti di stetoskop tuh ya, diperiksa detak jantungnya, terus kemudian nadinya. Nah, itu menandakan kalau kita lagi sakit. Nah, kenapa sih kok jantung berdebar-debar? Karena ya itu tadi, imun lagi butuh tenaga, lagi dia butuh istilahnya itu sel darah putih yang bertugas untuk menyerang makhluk-makhluk asing itu, dia butuh cepet tuh, dia mau kemana gitu. Jadi makanya sama jantung ini dipompa darahnya kan, dia lewatnya lewat darah, dipompa menuju ke tempat yang dituju gitu. Terus ada juga yang tanda-tanda sakit itu gangguan pencernaan, misalkan diare. Diare itu dia pup tapi encer. Ada juga pupnya itu merengkel, jadi atos, keras. Biasanya kan enak keluarnya, ini keluarnya enggak enak. Misalkan kalau tipes itu ada yang diare, ada yang pupnya itu keras sekali kayak batu. Pada dasarnya imun kita ini sudah cukup kuat ya untuk melawan virus-virus dari luar ya. Jadi kalau saya sarankan, lagi-lagi saya bukan dokter, saya cuma orang biasa aja, dan ini saya juga baca-baca dari referensi. Kalau misalkan tidak terlalu parah, ya istirahatlah 1 kali 24 jam di rumah gitu ya, makan yang banyak. Untuk nutrisi ditinggikan supaya imun ini dia melawan virus-virus itu menjadi lebih hebat gitu ya. Dia butuh energi, dia butuh nutrisi. Nah, terus kemudian yang minum makanan yang sehat, terus kemudian minum air degan. Kalau saya air degan, karena air degan itu mengandung banyak antibodi. Terus kemudian kalau misalkan dalam 2-3 hari itu masih tetap panas, segera hubungi dokter terdekat karena kemungkinan imun kita lagi payah dan dia butuh bantuan dari obat. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan pada waktu kita istirahat terus kemudian kita lagi demam, jangan lupa untuk kompres ya. Kompres di sini karena kepala kita ini tidak boleh kena panas, jadinya harus dingin ya. Kita simpulkan, jadi dari ulasan kita mengenai kenapa sih kok kita sakit ya, jadi yang bisa kita simpulkan bahwa kita bisa sakit kalau imun kita tidak bekerja dengan baik ya. Bisa jadi karena kecapean, tidur kita nggak cukup, terus kemudian aktivitas kita terlalu berlebihan ya, terus kemudian stres, ada stres, kita stresnya tinggi, bisa jadi karena kerjaan, bisa jadi karena keinginan kita yang belum terwujud, bisa jadi macam-macam. Jadi diredam dulu untuk stres.
Jadi perlu manajemen stres supaya imun kita juga lebih sehat gitu ya. Terus kemudian jaga nutrisi kita, terus olahraga yang teratur 2 atau 3 kali seminggu, terus kemudian tidur yang cukup, terus jangan lupa ibadah untuk memperkuat rohani kita, dan terus bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin begitu saja, saya undur diri dulu. Saya Prasetyo, jumpa lagi di Kenapa Ya berikutnya.